Nah, kita sekarang masuk pada pertemuan kedua di bab 4 ini. Masih tentang ayo membayar zakat. Masih ingatkah pada pertemuan pertama kita membahas apa saja? Ya, betul. Kita pada pertemuan pertama membahas mengenai arti dari zakat serta macam-macam zakat. Nah, sekarang pertemuan ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami pengertian mustahik, lalu memahami hikmah zakat. Maka pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Terus siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat ke-60. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan, serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Muslim, dia berkeinginan untuk masuk Islam dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya. Maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian yang kelima adalah golongan orang berhutang atau ghorimin, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berhutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang selanjutnya ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah itu juga bisa termasuk fisabilillah. Selanjutnya adalah hamba sahaya. Adalah budak atau hamba sahaya yang harus Nah, yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Ini juga termasuk yang sedang menuntut ilmu. Ibnu Sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu. Aduh. Di pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat.
Di pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapat dari kita membayar zakat? Yang pertama ada membersihkan, atau hikmahnya zakat adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Betul kan? Jadi kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka sedang kesusahan atau kesulitan. Apalagi jika terjadi pandemi yang sangat luar biasa. Sehingga banyak orang yang kesusahan. Dari segi ekonomi, zakat ini bisa membantu mereka terlepas dari kesusahan itu. Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian adalah milik orang lain. Dan kita harus bersikap jujur apabila kita sudah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan harta tersebut. Kemudian yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu adalah amanah sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita juga harus mengeluarkannya karena harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita membayar zakat. Oke, itulah video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami makna zakat, kemudian macam-macam zakat, lalu mengetahui juga siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat, serta kalian tahu hikmah dari dikeluarkannya zakat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah atas perhatiannya, dan Bapak mohon apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.